Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-33. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Jika setiap orang diberikan sesuai dengan dakwahannya, ladda'a rijalun amwala qaumin, niscaya akan datang orang-orang yang mendakwahkan tentang hartanya orang lain untuk dirinya, wa dima'ahum, dan nyawa mereka. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i, namun al-bayyinah, bukti, harus didatangkan sama orang yang mendakwahkan, wal yamin 'ala man ankara, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Hadisun hasanun, hadis ini hasan. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya dengan lafaz seperti itu. Wa ba'dahu fi sahihaini, dan sebagian riwayat itu ada pada Sahih Bukhari dan Muslim. Aslinya itu kalau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. Kalau yang dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim itu hadisnya dari Jurej, dari Ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum." Jika manusia itu diberikan sesuai dengan dakwahannya, niscaya orang-orang akan mendakwahkan tentang nyawa seseorang dan harta mereka. Walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi, tetapi sumpah itu bagi orang yang terdakwa. Yaitu lafadznya cuma sampai di sini. Ini kalau dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Intinya dalam hadis ini berkaitan dengan peradilan. Ini hadis berkaitan dengan hukum undang-undang atau hukum peradilan atau hukum pengadilan. Jadi ketika ada orang, dia itu mendakwahkan sesuatu yang nggak ada di dia, dia itu mendakwahkan atau dia itu mengakui sesuatu, ini barang milik saya ini. Maka dakwahan kalau itu barang milik dia ini, yang mana barangnya itu nggak di tangan saya itu, tetapi di tangan orang lain. Maka ketika terjadi cekcok karena orang itu tidak mau memberikan, maka dalam undang-undang itu, dalam masalah peradilan itu nanti ada dua. Yang pertama, orang yang menuduh. Kemudian yang kedua, orang yang tertuduh. Orang yang mendakwakan, dan orang yang terdakwah. Yaitu yang mendakwah dan terdakwa. Maka orang yang mendakwa atau orang yang menuduh itu, dia itu harus mendatangkan bayyinah. Dia harus mendatangkan petunjuk, dia harus mendatangkan bukti tentang benarnya dakwahan dia. Sedangkan orang yang terdakwa atau orang yang dia itu tertuduh, maka dia itu bersumpah. Berarti ini ada dua kewajiban atau dua perkara yang berbeda. Kalau orang yang menuduh, jadi ada yang menuduh, ada yang tertuduh.
Ada yang mendakwa, ada yang terdakwa, ya kan? Kewajibannya beda-beda. Yang mendakwa, yang menuduh, dia harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Petunjuknya mana? Sedangkan orang yang tertuduh, orang yang terdakwa, maka dia itu nanti sumpah, mendatangkan sumpah kalau memang benar ini tuh barang milik saya. Sehingga nanti setelah itu baru pengadilan itu memutuskan. Pengadilan itu memutuskan jika seandainya orang yang tertuduh, orang yang terdakwa itu berani bersumpah di hadapan Allah Ta'ala, maka barangnya diberikan kepada dia. Jadi intinya, jika terjadi cekcok, dan ini sering, masalah-masalah seperti ini itu sering sekali. Namanya kita dalam berhubungan dengan manusia itu akan banyak permasalahan. Maka ini kaidah dalam Islam bagaimana supaya hukum ketika dikeluarkan itu benar-benar adil. Walaupun belum tentu benar juga. Belum tentu benar juga, maka namanya hukum, hatta hakimnya itu orang yang paling adil. Namanya hukum itu, hukumnya orang yang menjadi hakim itu tidak bisa merubah hakikat permasalahan. Sehingga tidak bisa menghalalkan yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram, itu nggak bisa. Tetap kalau urusan hukum itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Tapi itu cara untuk menyelesaikan percekcokan. Tidak ada cara kecuali kita angkat ke pengadilan. Nanti pengadilan, dia itu nanti akan mendatangkan dua masalah ini. Siapa yang mendakwakan, mana buktinya? Siapa yang terdakwa, dia bersumpah. Jika dia bisa membawa dua ini, maka itu namanya undang-undang. Ada sebuah hadis cerita, dan itu juga terjadi zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ash'ath bin Qais. Beliau mengatakan, qala kana baini wa baina rajulin khusumatan fi bi'rin. Pernah suatu ketika antara saya dengan salah seorang terjadi percekcokan dalam masalah sumur. Yaitu masalah sumur. Sumur ini hanya siapa? Siapa yang menguasai sumur ini? Fakhtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami mengangkat masalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, jadi ada orang mengatakan ini sumur saya. Ini sumur saya. Yang lain mengatakan enggak bisa, ini sumur saya. Sehingga bahwa saling tuduh menuduh. Maka Rasulullah mengatakan syahidani au yaminuhu. Kamu mengatakan ini sumurmu, padahal ini sumur itu ditanya dia. Maka kamu harus mendatangkan dua saksi. Saksinya mana? Kalau kamu nggak punya saksi, maka kita tanya sumpahnya dia. Kalau dia bersumpah, ya berarti itu milik dia. Qultu, maka saya mengatakan, kata Ash'ath bin Qais, dia mengatakan, qultu idzan yahlifu wa la yubali. Ya Rasulullah, kalau seperti ini, ya nanti dia akan bersumpah, dan gampang orang itu bersumpah kan itu. Ini kalau masuk sumpah, apalagi zaman sekarang itu orang sumpah itu ngumbar sumpah kan gampang kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, man halafa ala yaminin. Siapa yang berani bersumpah dengan sebuah sumpah, yastahiqqu biha malan, dengan sumpah itu dia merampas hartanya orang lain, huwa fiha fajirun, dalam kondisi dia itu orang fajir, yaitu orang zalim, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, nanti orang itu akan berjumpa kepada Allah Ta'ala nanti di hari kiamat dalam kondisi nanti Allah itu murka kepadanya. Jadi intinya di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini tetap beliau itu memiliki kaidah dua, saksi, bukti, atau sumpah. Jadi yang membawa saksi, membawa bukti itu adalah orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Sehingga siapa yang menuduh seseorang, atau dia itu menganggap barangnya orang itu barang milik dia, padahal di tangannya orang itu gitu, bukan di tangan saya kan itu. Maka saya itu harus membawa bukti atau saksi, minimal 2 orang laki-laki yang akan menjadi saksi. Ya. Kalau saya nggak punya bukti, maka tidak bisa. Saya tidak bisa. Maksudnya itu, yaitu barang itu nggak bisa menjadi milik saya. Kenapa? Saya nggak membawa saksi, saya nggak bawa bukti. Kalau saya membawa bukti dan saksi, maka nanti tinggal ditanya ini, yaitu yamin, sumpahnya orang itu.
Berani bersumpah nggak kamu kalau ini barang milik kamu itu? Ya kan? Kalau dia nggak berani, berarti kembalikan kepada orang yang mendakwakan. Kalau dia berani bersumpah, itu nanti pengadilan memutuskan ini mana yang lebih kuat itu. Akhirnya nanti kembalikan kepada sumpahnya. Kecuali kalau buktinya itu jelas, tidak bisa dibantahkan buktinya itu. Dan itu penting sekali karena dalam masalah muamalah kita dengan orang itu pasti akan banyak masalah. Zaman Rasulullah saja terjadi, apalagi zaman kita. Maka itu kaidah dalam masalah undang-undang negara, sehingga supaya adil dan tidak ada kezaliman, maka caranya itu ya siapa yang mendakwakan sesuatu, siapa yang menuduh kepada sesuatu, maka dia itu harus membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka harus membawa saksi 2 laki-laki, sehingga itu sebagai standar dia itu berhak untuk mendapatkan apa yang didakwahkan. Jika tidak seperti itu, maka Rasulullah mengatakan ladda'an nasun, pasti nanti akan banyak orang itu yang dia itu ya nuduh sana nuduh sini, dia itu nganggap itu barang saya, ini milik saya dan yang lainnya. Itu mudah sekali. Kemudian setelah itu kata di sini sebutkan ada banyak sekali contoh. Sebenarnya kalau contoh di masyarakat itu banyak sekali. Cuma saya akan sebutkan beberapa contoh saja. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana peradilan dalam Islam yang sangat adil sekali itu. Nanti akan saya jelaskan, nanti cerita saja. Yaitu seorang qadhi yang sangat terkenal namanya Qadhi Shuraih. Dan luar biasa Islam itu, sangat adil sekali. Jadi nanti masalah ini nanti masalah yang masuk dalam bab ini itu banyak sekali. Sehingga kenapa Pak di sini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu karena ini pondasi utama dalam peradilan. Yaitu kalau sudah masuk permasalahan itu dalam masalah masuk itu ke pengadilan, maka ini caranya. Hadis ini menjadi sebuah standarisasi. Ada banyak contoh sekali, kalau kita pengen membawakan banyak sekali, kita sebutkan beberapa contoh saja. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali contohnya itu. Contohnya misalkan wa yashhadu lidzalika masail. Contohnya ada beberapa contoh, misalkan luqatah. Luqatah itu barang temuan. Ini ada barang jatuh. Ini barangnya siapa ini? Nanti ada yang ini barang saya. Maka kita katakan siapa yang mendakwakan atau dia itu menganggap ini barangnya, datangkan bukti. Sehingga bahwa ketika ada barang yang hilang itu kan siapa yang mau mengakui barang itu, buktinya mana? Nah, kalau ada orang datang dia bisa memberikan sifat, oh enggak itu barang milik saya, itu dompetnya itu. Buktinya mana? Sifatnya itu dompetnya itu warnanya seperti ini, di dalamnya itu ada ini. Dia bisa mensifati itu. Itu yang dinamakan dengan bukti. Ya, bukti. Kalau dia itu tidak tahu buktinya, misalkan sifatnya nggak tahu, maka dia itu mendatangkan saksi. Siapa yang menjadi saksi kamu bahwa ini adalah dompet kamu itu? Nah, berarti apa? Berarti intinya seperti barang hilang itu siapa yang mengakui ini miliknya, dia harus membawakan bukti. Kenapa? Karena sudah ini masuk kepada hak, yaitu itu barang yang bernilai. Sehingga siapa yang mengatakan ini itu barang milik saya ini, mana buktinya mana? Tidak setiap orang yang mengatakan ini barang saya, oh yes, ambil, nggak bisa. Kenapa? Kalau seperti itu nanti semua orang itu akan mengakui miliknya. Maka kita datangkan buktinya itu mana. Atau contohnya misalkan, contohnya lagi dicontohkan sama beliau, contohnya ghanimah. Ghanimah, misalkan ada orang meninggal dunia, kalau dalam hukum Islam itu kan dibolehkan, dalam hukum Islam itu kan ghanimah, rampasan perang. Dan ghanimah itu zaman dulu nggak dihalalkan. Sehingga kalau umat-umat terdahulu itu kalau berperang, mereka menang, maka harta miliknya orang kafir itu dikumpulkan di lapangan. Setelah itu nabinya berdoa, kalau diterima jihadnya mereka, jihadnya Nabi dan orang-orang soleh itu diterima, maka nanti Allah akan menurunkan api dari atas langit, membakar semua hartanya orang kafir. Sehingga harta orang kafir zaman dulu itu haram bagi kaum muslimin, itu nggak boleh. Setelah itu Allah melihat kita, umatnya Nabi Muhammad itu umat yang lemah. Akhirnya ghanimah itu dihalalkan untuk kita.
Tapi ghanimah ini standarnya gimana pembagiannya itu? Jadi standarnya itu, ghanimah itu nanti ada dua. Masalah ghanimah itu ada dua. Yang pertama, jika kita yang membunuh orang kafir, ini orang kafir saya bunuh misalkan itu, maka semua barangnya orang kafir itu boleh saya ambil. Ya, ini boleh saya ambil selama saya membunuhnya itu. Tetapi kalau saya itu tidak membunuhnya, misalkan ini sudah selesai perang, kemudian di medan pertempuran itu banyak orang kafir yang meninggal dunia, harta-harta ghanimah ini bagaimana? Maka harta ghanimah itu dikumpulkan, nanti pemimpin yang membagi. Pembagian bagaimana? Nanti ada peraturannya itu ada. Yang memakai kuda sekian, yang memakai onta sekian, yang jalan kaki itu semuanya pembagiannya ada. Misalkan orang yang naik kuda tapi kudanya itu minjem atau nyewa, itu nanti ada pembagian juga. Itu rinci, itu dalam masalah fikih nanti rinci sekali. Nah, ini barang-barang ghanimah yang sudah dikumpulkan, tidak ada kan orang yang mengaku enggak saya membunuh dia, enggak, kan enggak ada. Akhirnya dikumpulkan jadi satu, tidak boleh satu pun mencuri harta itu. Ini harta ghanimah sudah dikumpulkan, harta ghanimah misalkan itu. Tiba-tiba datang orang ngambil harta walaupun cuma tali sandal, itu nanti masuk dalam bab namanya korupsi. Dinamakan dengan ghulul, kalau zaman dulu itu namanya ghulul. Zaman sekarang pun korupsi itu bahasa Arabnya ghulul juga, itu sama. Kenapa dia itu, yaitu zaman itu namanya ghulul, ini korupsi itu karena dia itu mencuri harta negara. Ini hartanya negara sekarang ini. Siapa yang berjihad, dia berjihad, mati syahid dia itu. Coba yang mati syahid dalam kondisi dia itu mencuri harta ghanimah sebelum dibagi, karena orangnya enggak dia bunuh, akhirnya diambil hartanya itu, padahal bukan dia membunuh itu. Maka dia itu mencuri harta negara kaum muslimin. Maka dia itu, kalau dalam hadis itu Rasulullah saja sampai enggak mau mensolatkan. Jadi ada orang mati syahid dalam perang Khaybar. Ketika mati syahid dikabari Rasul, ya Rasulullah, si fulan meninggal. Rasulullah mengatakan, enggak, saya enggak akan mensolatkan. Huwa finnar, dia di neraka jahanam. Hanya pada saat wajahnya berubah itu, karena ini orang mati syahid saja di neraka itu. Bahkan Rasulullah tidak mau mensolatkan itu. Setelah itu Rasulullah ditanya, Rasulullah kok bisa itu? Dia mengatakan dia itu mencuri harta ghanimah. Akhirnya setelah itu para sahabat mencari harta ghanimah yang dia curi itu apa. Rupanya cuma satu helai kain dari miliknya orang Yahudi yang harganya saja enggak lebih dari 2 dirham. Tetapi karena itu dicuri, maka walaupun cuma segitu, itu termasuk perbuatan yang haram, apalagi mencuri harta negara. Termasuk orang korupsi kan kayak gitu, walaupun sedikit. Oleh itu Rasulullah mengatakan, man istara'ahu Allahu ra'iyatan, siapa yang Allah berikan jabatan. Ada orang dikasih jabatan sama Allah Ta'ala di sebuah negara, kemudian dia itu meninggal dunia dalam kondisi wahuwa ghoshun bihi, dalam kondisi dia curang, walaupun curangnya itu cuma satu sandal, maka surga diharamkan baginya. Nah sekarang gini, kalau seandainya misalkan ini ada orang meninggal, jeriat meninggal, orang meninggalnya depan saya, yaitu ketika perang mati di depan saya itu, ya saya ambil kan barangnya kan itu. Tiba-tiba ada orang mengatakan, enggak, itu matinya saya membunuh kan gitu, padahal itu depan saya itu. Nah terus bagaimana kalau seperti itu? Berarti ada yang mendakwahkan bahwasanya saya membunuh, ada yang dia itu di depannya, ya dia kan itu. Nah terus bagaimana kalau seperti ini? Maka nanti dilihat, kamu yang mendakwahkan membunuh orang ini, mana buktinya? Nah, buktinya mana itu? Kalau tidak ada buktinya, tidak bisa. Jadi maksudnya ini nanti mencakup masalah banyak sekali lah itu. Semuanya itu harus membawa bukti. Masalah yang penting berkaitan masalah harta. Kalau sudah masuk dalam ranah harta, maka semuanya butuh bukti. Tidak bisa dengan anggapan semata, nggak bisa. Demikian juga misalkan masalah apa saja lah, masalah harta, kita masalah bisnis, apalagi juga masalah warisan atau apa saja lah itu. Ada orang mengatakan itu bapak saya itu wasiat sama saya seperti ini, buktinya mana? Buktinya mana? Kalau nggak ada bukti, kembalikan kepada harta waris kan itu. Sehingga bahwa semuanya itu harus ada bukti. Buktinya itu apa gitu? Kalau seandainya orang itu diberikan sesuai dengan apa permintaan mereka, yo semuanya kan mendakwahkan masing-masing kan itu. Maka semuanya itu kembalikan kepada bukti. Buktinya itu apa? Dan itu nanti banyak sekali contoh-contohnya itu, kalau kita ingin contohkan banyak sekali. Intinya setiap yang mendakwakan sesuatu, maka dia itu butuh bukti. Sedangkan orang yang terdakwa, maka dia itu bersumpah.
Kalau dia berani bersumpah, maka nanti urusannya panjang di hari kiamat, gak main-main itu. Kalau dia itu benar sumpahnya, maka dia selamat di hari kiamat. Kalau tidak, maka dia nanti urusannya panjang di hari kiamat. Walaupun terkadang dengan sumpahnya dia menang di dunia, tetapi hancur nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena urusannya itu bukan kalah menang di dunia. Kan kita misalkan ribut, misalkan sampai akhirnya kita masuk undang-undang itu, masalahnya itu bukan siapa yang menang itu, tapi siapa yang nanti akan selamat di hari kiamat. Kenapa? Karena masalah hak itu urusannya panjang. Demikian juga misalkan menuduh sesat orang, misalkan itu, oh si fulan itu sesat, itu kafir dia itu. Tuduhan seperti itu harus ada buktinya. Buktinya mana gitu? Kenapa? Karena hukum asal orang muslim itu baik. Contohnya misalkan kalau kita jalan musafir, kita tiba di sebuah kota, kita nggak tahu kota itu kayak apa itu. Kemudian azan, kemudian kita ke masjid, kita sholat. Pertanyaan, Anda tahu nggak akidah imamnya? Anda sholat sama imam, Anda tahu nggak imamnya itu siapa gitu? Saya sholat di belakang imam yang saya itu nggak tahu imamnya itu kayak apa akidahnya itu. Pertanyaan, sholat saya nggak sesah nggak itu? Saya nggak tahu ini akidah imamnya apa itu, penyembah kubur atau akidahnya itu dia itu dukun, atau saya kan nggak tahu kan itu. Nah saya sholat di belakangnya, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena hukum asal. Hukum asal orang muslim itu baik. Siapa yang mengatakan enggak, dia itu kafir, dia itu dukun, buktinya mana? Buktinya mana itu? Ya, maka apa? Kita katakan orang muslim yang menampakkan Islam, dia sholat, dia itu puasa, dia itu baca Quran, itu orang baik dia itu. Enggak boleh kita tuduh dengan tuduhan dia itu sesat dan menyimpang, kecuali kalau Anda itu punya bukti, buktinya jelas. Sesuatu bukti yang masih kontradiksi atau bukti yang masih belum jelas, masih samar saja nggak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya itu al-yaqin la yuzadu bisyak. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan prasangka dan praduga. Contohnya misalkan ini, walaupun apa prasangkanya itu kuat sekali itu, tapi nggak bisa. Contohnya misalkan kejadian ketika Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu dia berperang. Dalam peperangan itu dia memantau siapa orang kafir yang paling banyak membunuh kaum muslimin. Akhirnya dipantau satu orang. Sama Usama diincar itu orang itu. Sampai akhirnya terdesak, dikejar sama Usama sama satu orang dari orang Ansor. Ngejar orang itu sampai akhirnya dia lari, dikejar terus sama dua orang sampai terdesak, nggak ada jalan lagi. Akhirnya Usama bin Zaid sudah mengeluarkan pedang mau ditebas lehernya, orang Ansor sudah menarik tombak. Ini sudah mau dibunuh, kemudian orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan itu. Kan? Ini sudah mau mati nih, sudah mau dibunuh, tebas lehernya, membaca kalimat seperti. Pertanyaan, dia itu masuk Islamnya yakin nggak? Yakin nggak masuk Islamnya itu? Yakin, jelas dia itu sudah masuk Islam. Kenapa? Wah, dia baca syahadat tegas ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Usama bin Zaid dengar dengan telinganya itu. Berarti dia itu tegas masuk Islam. Yakin masuk Islam dengan ucapan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, ikhlas nggak ketika masuk Islam gitu? Islamnya itu karena takut mati atau memang dia itu cinta sama Islam kan? Ya kan? Ini kan berarti masih prasangka dan praduga. Walaupun secara dzonnya itu memang kemungkinan besarnya itu takut pedang. Kenapa? Mengucapkan kalimat ini ketika mau mati kan itu. Akhirnya apa? Yang orang Ansar mengatakan sudah selesai. Dia orang Muslim. Saya tidak boleh menggunakan prasangka saya kan itu. Akhirnya saya tinggalkan orang itu sama orang Ansar. Usama nggak terima. Akhirnya apa? Tetap tebas lehernya, jadi mati orang itu. Beritanya sampai ke Rasulullah SAW. Coba bayangkan itu. Itu syubhatnya kuat sekali loh. Maksudnya apa? Kemungkinan dia itu membacanya nggak ikhlas itu kuat sekali kemungkinannya itu kan. Akhirnya sampai ke Rasulullah beritanya itu. Akhirnya dipanggil Usama. Ya Usama, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Apakah benar kamu itu membunuh orang yang sudah baca la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, benar ya Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, orang itu membaca karena takut mati wahai Rasulullah, takut pedang dia itu. Maka Rasulullah mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi. Kenapa enggak kamu bedah dulu dadanya itu? Coba kamu pelajari dia itu ikhlas atau tidak itu. Ya kan? Kenapa? Karena jangan sampai prasangka dan praduga itu menjadi hukum. Ya, paham ya, tergambar ya? Kita memakai yang yakinnya apa? Orang itu sudah masuk Islam. Kita terima dulu, nanti kita lihat perjalanan waktu itu. Dia kembali ke agama semula atau tidak kan itu. Tapi tidak boleh kita itu apa? Berprasangka.
Oh, pasti dia itu Islamnya riya dia itu. Dari mana Anda tahu kan itu? Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kok nggak beda dadanya orang? Coba kamu lihat dia itu membacanya itu ikhlas atau tidak itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Usama, bagaimana nanti di hari kiamat ketika ucapan la ilaha illallah yang dia baca itu membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala?" Wah, akhirnya ketakutan Usama itu. Sampai akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong maafkan saya." Rasulullah hanya mengatakan, "Wahai Usama, bagaimana dengan la ilaha illallah yang nanti akan bantah kamu di hadapan Allah Ta'ala?" Terus Rasulullah ngomong seperti ini sampai akhirnya Usama itu mengatakan, sampai saya itu berharap saya itu waktu itu belum masuk Islam saya itu. Saking takutnya Rasulullah marah seperti itu. Berarti apa? Ini ada yakin, jelas yakinnya itu apa? Masuknya Islam karena dia baca syahadat kan gitu. Yakin dia masuk Islam kan itu. Cuma ada prasangka dan praduga, apakah dia itu ikhlas atau tidak kan? Itu masalah prasangka dan praduga itu. Maka dalam undang-undang itu masalah seperti ini kita harus memakai yang yakin, kita buang yang prasangka dan praduga. Dan itu penting. Maka itu seorang muslim itu hukum asalnya itu baik akidahnya. Siapa yang mengatakan dia itu sesat misalkan, oh dia itu menyimpang, oh dia itu kafir, oh dia itu seperti ini, kita katakan buktinya mana? Buktinya mana? Dan buktinya harus yakin, nggak main-mainin. Oh saya dengar dari si A. Nah kita cari, datangkan si A, benar nggak ngomong? Oh saya dengar dari si B. Si B dari mana? Oh saya dari si Z. Masya Allah jauh sekali itu, lemparnya kemana-mana itu. Ah, berarti apa? Ini kabar burung, nggak bisa diterima itu. Kenapa? Karena menghukumi orang, jadi mendakwah, namanya dakwahan, namanya ya tuduhan, namanya, dan itu urusannya berat sampai hari kiamat. Ya, jadi pahami ya. Jadi intinya, ketika ada orang mendakwahkan sesuatu, orang menuduh sesuatu, maka dia itu butuh bayinah. Butuh petunjuk. Petunjuknya itu apa? Buktinya itu apa gitu. Kalaupun nggak ada bukti, mendatangkan 2 saksi. Itu kan nggak main-main, berat sekali, nggak main-main kan itu. Apalagi kalau dalam masalah urusan zina, tuduhan zina, itu sampai 4 saksi. Jadi kan 4 saksi nggak main-main lagi itu. Dia mengatakan, saya jelas melihat dia itu berzina itu. Kalau kamu itu melihat si A itu berzina, diam. Diam. Kalau memang mau dilaporkan ke pengadilan, bawa orang untuk melihat. Sini lihat itu, ada itu. Sampai mata lihat semua itu. Kalau sudah mata masuk semuanya, baru kita bawa ke pengadilan. Kamu sudah menjadi saksi semua ini. Kalau saya itu melihat sendiri, kemudian saya ngomong si A itu berzina itu, laporan sampai ke pengadilan. Tidak ada cara kecuali apa? Mana buktinya dan mana saksinya. Ya, saksinya 4 orang laki-laki yang melihat langsung. Kalau tidak, cambuk orang itu. Jadi nggak main-main dalam masalah peradilan itu, urusannya panjang, nggak main-main itu. Kenapa? Karena supaya kezaliman itu nggak terjadi. Kalau yang ada sekarang kan semrawut, urusannya semrawut semuanya itu. Sehingga apa? Semuanya mendakwahkan, semuanya menuduh, semuanya itu mengakui dan yang lainnya. Tapi buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada, saksi yang nggak ada, akhirnya terjadi apa? Kerusakan di mana-mana. Nah, jadi intinya kalau kita lihat itu Islam itu sangat hati-hati dalam masalah seperti ini. Ada sebuah cerita yang bagus, ini kita sebutkan di sini tentang kisah Al-Qadhi Shuraih. Ini kisah yang sangat luar biasa indahnya lah. Dari sini nanti kita paham bagaimana indahnya Islam. Keadilan Islam itu kayak apa? Kenapa? Karena selama ini terkadang kita sebagai orang Muslim saja itu nggak tahu indahnya Islam itu di mana sih gitu. Kapan sih Islam itu menjadi negara, menjadi sebuah kebiasaan yang adil itu kapan gitu? Maka kita lihat ketika zamannya sahabat, yaitu yang paling terkenal, seorang hakim yang paling terkenal itu namanya Qadhi Shuraih. Namanya Shuraih itu, Al-Qadhi Shuraih itu yang paling terkenal dengan keadilan dia. Sampai banyak orang masuk Islam karena beliau, karena keadilan Islam itu. Sedikit cerita, kita baca cerita beliau. Jadi Qadhi Shuraih itu sebenarnya dia itu masuk Islam sejak zaman Rasulullah. Dia itu orang Yaman, orang Hadramaut. Dia itu masuk Islam 5 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Tetapi nggak sempat untuk pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW, itu nggak sempat. Istilahnya kayak Uwais Al-Qarni lah. Kalau Uwais Al-Qarni kan dari Yaman juga, masuk Islam zaman Rasulullah, tapi pergi ke Madinah nggak ketemu. Rasulullah masih safar, akhirnya dia pulang, nggak pernah melihat Rasulullah, akhirnya dia nggak bisa menjadi sahabat. Tetap dia itu namanya tabi'in. Termasuk Qadhi Shuraih, dia masuk Islam 5
5 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, tapi nggak sempat untuk berjumpa beliau. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia, sehingga beliau itu dinamakan dengan seorang yang tabi'in, tidak dinamakan dengan sahabat. Tabi'in dia itu. Ceritanya itu pernah suatu ketika ini, kenapa beliau itu nanti diangkat menjadi mahkamah. Jadi pertama pengadilan lah. Pengadilan itu pertama dibikin itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akhirnya ada orang duduk di situ itu, standby dan digaji oleh negara. Itu zamannya Umar. Maka itu kalau kita baca sejarah itu, penataan sebuah negara yang sangat rapi itu zamannya Umar bin Khattab. Rapi sekali zaman itu. Sampai Umar itu sampai mencatat semua pegawai negara, namanya Diwan. Diwan itu buku yang mencatat PNS. Gajinya berapa, letengnya berapa, itu gajinya ada. Itu zamannya Umar. Kemudian sampai Umar itu bikin penjara, itu kan zamannya Umar juga. Sampai Umar itu juga menetapkan di pasar itu ada peraturan pasar. Jadi pasar itu ada peraturan. Bahkan di pasar itu ada tes masuk sebelum masuk pasar. Ada orang misalkan mau jualan, buka lapak di pasar itu ada tes ujinya. Masalah ini riba dan tidaknya. Kalau nggak paham, suruh ke masjid, belajar dulu. Ya kan? Kalau sudah paham masalah ini riba dan tidaknya, baru dibolehkan. Itu pun masih dikawal pasar itu. Sampai Umar itu bikin tim. Tujuannya mau ngawal. Ada masalah apa di pasar, ada kecurangan atau tidak, itu ada timnya itu. Sehingga luar biasa lah. Penataan terbaik itu zamannya Umar bin Khattab. Kalau kita pengen mengetahui sistem beliau, ya luar biasa. Zamannya Umar itu zaman yang paling bagus sistem negara itu. Maka diantaranya itu, diantara yang dibikin sama Umar itu adalah pengadilan, di mana ada orang yang duduk memutuskan setiap ada konflik di antara manusia, dia memutuskan ini yang benar, ini kayak gini, dendanya sekian, ini itu diputuskan itu. Zaman sebelumnya namanya qadhi itu dia memutuskan di rumah. Jadi kalau ada misalkan dua orang cekcok bisnis misalkan itu, kongsi, setelah itu pecah kongsi. Akhirnya mereka kemana? Datang ke seorang ulama. Ulama nanti memutuskan, tapi kan itu pribadi dia, nggak bisa mengatasnamakan negara karena nggak resmi. Maka yang pertama kali membuat ini itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ceritanya kok kenapa itu Umar itu pengen membuat seperti itu? Ceritanya itu Umar bin Khattab itu beli kuda, kemudian sudah bayar sama orangnya itu orang Badui. Orang Badui ngomong ini kudanya baik, nggak ada masalah. Setelah dibeli bawa pulang cacat, yaitu kudanya itu ada cacatnya. Umar nggak terima itu. Ini ada aibnya, ini ada cacatnya itu. Orang Badui mengatakan enggak, saya jualnya dalam kondisi baik. Oh, mungkin kamu ketika jalan jatuh dan nyani. Nggak terima juga orang Badui itu. Akhirnya apa? Ributlah antara Umar dengan orang Badui ini. Setelah itu dia mengatakan, ikhtar man syi'ta liyahkuma fil amri. Kalau seperti udah kamu pilih siapa orang yang berhak memutuskan di antara kita. Akhirnya orang Badui mengatakan, udah Syureh saja. Akhirnya mereka berdua datang kepada Syureh. Akhirnya ketika datang kepada Syureh, kemudian tanya, wahai Syureh bagaimana? Maka Syureh mengatakan kepada Umar, khud ma ibta'ta arudda mashtaraita. Solusinya itu, wahai Umar, engkau tadi bayar dengan uang, kembalikan uangnya. Yaitu kembalikan uangnya kepada Umar. Wahai orang Badui, kamu tadi bayarnya pakai kuda. Wah, sudah ambil kudanya. Berarti akhirkan penjualan, pembelian itu selesaikan. Sehingga apa? Umar ngambil lagi uangnya, kudanya kembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab sampai takjub melihat seperti itu. Setelah itu beliau mengatakan, wallahi hakadzal qadha. Demi Allah seperti inilah namanya itu qadha. Kata itu ya peradilan untuk menyelesaikan cekcoknya manusia. Qaulun fasal wa hukmun adil. Ini ucapan yang tepat dan hukum yang adil seperti ini. Setelah itu Umar bin Khattab diskusi sama Syureh. Wahai Syureh, kamu kok bisa menghukumi seperti itu, dari mana itu? Maka beliau itu menjelaskan panjang lebar ayatnya kayak gini. Sampai akhirnya Umar bin Khattab itu mengatakan, wahai Syureh, kelihatannya manusia itu butuh orang yang memang duduk untuk menyelesaikan urusan mereka itu, kalau mereka cekcok. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada Syureh untuk duduk di qadha, kemudian dibayar, yaitu digaji. Umar itu kalau menggaji itu luar biasa, apalagi orang-orang yang dia itu ngurusi harta, kayak pajak misalkan. Dan itu zaman dulu pajak kan orang-orang kafir kan bayar pajak itu.
itu sama Umar itu gajinya tinggi sekali. Gajinya itu tinggi-tinggi. Kenapa? Karena supaya dia itu tidak nafsu untuk melihat kepada harta negara. Setelah itu Qadhi Shuraih itu menjadi qadhi pertama kali lah, yaitu pertama kali yang duduk menjadi qadhi sampai akhirnya sampai ada tempat sendiri. Kalau dulu kan di rumah, ini nggak ada tempat sendiri. Di situ tempat negara, ini rumah milik negara, semua orang kalau berhukum ya ke situ. Itu zaman kali yang pertama kali, zamannya Umar dan Qadhi Shuraih yang pertama kali. Setelah itu Umar bin Khattab itu memberikan wasiat kepada Qadhi Shuraih itu, walaupun wasiatnya itu banyak ulama yang mengingkari tentang surat ini. Jadi Umar itu nulis surat. Saya bacakan isinya itu, suratnya itu. Beliau mengatakan, "Idza ataka amrun fi kitabillah." Wahai Qadhi Shuraih, kalau nanti ada permasalahan yang terjadi di manusia sampai kepada kamu dan kamu mendapatkan itu ada ayatnya, faqdi bihi, maka putuskan dengan ayat itu. Fa illam yakun fi kitabillahi wa kana fi sunnati Rasulillah. Tapi kalau kamu mencari ayat Al-Quran nggak ada, cuma kamu dapatkannya dalam hadis, faqdi bihi, putuskan perkara itu dengan hadis Rasulullah. Fa illam yakun fihi ma faqdi bima qadha bihi aimatul huda. Kalau di Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, tapi adanya di ucapan ulama-ulama salaf, maka putuskan dengan ucapan mereka. Fa illam yakun fa anta bil khiyar. Kalau sudah nggak ada lagi, Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ucapan ulama salaf nggak ada, maka silahkan kamu pilih yang terbaik. In syi'ta tajtahid ra'yaka, kamu gunakan pendapat akal engkau. Wa in syi'ta tu'amiruni wala ara mu'amarataka iyaya illa aslimu laka. Kalau memang kamu nggak berani memutuskan, laporkan kepada saya. Kalau sampai saya pun, nanti saya serahkan kepada engkau lagi gitu. Ya, kenapa? Karena yang paling paham masalah qadha itu ya kamu gitu. Yaitu maksudnya apa? Jika kita sudah berjuang, ada masalah, kita cari dalam Al-Quran, hadis, ucapan salam nggak ada, maka seorang qadhi itu boleh berijtihad. Terkadang ijtihadnya itu terkadang itu banyak keanehan itu, tapi terkadang dengan cara itulah dia itu ijtihadnya itu. Oleh itu kan ada kisah seorang wanita, dua orang ibu, dia itu punya bayi, bayinya taruh di satu tempat. Jadi mereka itu teman akrab. Tiba-tiba satu bayi diantaranya itu dimakan serigala. Kemudian yang satu, tinggal satu, rebutan. Ini bayi saya, sampai masuk ke peradilan. Bingung, terus bagaimana nih? Bukti nggak ada, semuanya nggak ada, tanda-tanda nggak ada itu. Bingung cara memutuskan itu. Akhirnya apa? Ya udah sudah, sigar saja anaknya jadi dua gitu. Ya. Akhirnya apa? Yang satu mengatakan nggak apa-apa, sigar saja jadi dua itu. Yang pertama ngalah, sudahlah kalau seperti itu saya serahkan saja itu. Berarti itu milik kamu. Akhirnya ini protes, kenapa kok ini milik dia itu? Karena seorang ibu itu tidak mungkin dia itu akan menyakiti anaknya walaupun haknya didolimi itu. Itu namanya apa? Itu namanya ijtihad. Ya paham ya, itu namanya ijtihad. Dan seorang qadhi itu harus tahu apa namanya ya, lubang-lubangnya itu tahu itu. Yaitu apanya masalah itu kayak gini itu tahu, tanda-tandanya itu tahu itu. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau memang kita sudah cari dalilnya, ayatnya, hadisnya, ucapan salam nggak ada, maka terkadang seorang qadhi itu, seorang ulama itu terkadang dia itu harus ijtihad. Bahkan terkadang ini pahami ya, ini namanya qadha. Qadha itu nggak main-main, berat qadha itu. Untuk masuk ke tingkatan qadha itu lebih dari ulama mujtahid. Jadi qadha itu di atasnya. Jadi ada tingkatan mufti, ada namanya mujtahid, ada namanya qadha. Qadha itu paling tinggi. Jadi terkadang seorang ulama yang qadha, yang sudah sampai tingkatan dia itu duduk di pengadilan itu, terkadang itu dia itu meninggalkan semua pendapat ulama karena melihat kondisi orang itu. Ada orang misalkan dia tanya, "Syekh, bagaimana kondisi saya seperti ini, seperti itu?" Boleh, bagi kamu boleh, gak apa-apa. Kenapa? Karena sudah lihat kondisinya dan itu hukumnya berbeda dengan orang lain, itu nanti akan berbeda. Begitu menjadi qadha itu untuk memutuskan itu nggak main-main, hukumannya berat. Kemudian ada beberapa cerita tentang Qadhi Shuraih. Jadi ceritanya itu ada orang datang kepada beliau, kemudian dia itu bersumpah. Kemudian dia itu menganggap dirinya itu menang, maka beliau mengatakan innad dhalim. Saya sebutkan coba beliau, innad dhalim wa in hakamtu lahu yang tadhirul iqab. Siapa orang zalim
Ketika masuk dalam undang-undang saya, dia bawa bukti, akhirnya saya kuatkan dan saya berikan haknya itu, yaitu saya menangkan orang itu. Maka dia tinggal tunggu iqabnya, nanti azabnya di hari kiamat. Wa innal madzlum wa in hakamtu alaihi yang tadrul insaf. Jika ada orang yang terzalimi datang ke saya dan orang itu gak bisa membawa bukti, akhirnya dia saya kalahkan. Maka nanti tinggal tunggu nanti di hari kiamat peradilan Allah Ta'ala. Sedangkan saya di dunia itu, saya memutuskan sesuai dengan apa yang nampak di dunia, yaitu secara zahirnya saja. Setelah itu beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, Rasulullah saja mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya. Sesungguhnya kalian itu kalau ada masalah, kalian itu ribut mengadukan masalah kalian kepada saya. Wa innama ana basyarun. Rasulullah mengatakan, dan saya itu manusia biasa, saya itu juga manusia itu. La'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd. Terkadang ada satu di antara kalian itu ngomongnya lebih pintar daripada yang lain. Wa innama aqdi bainakum ala nahwi mimma asma'u minkum. Dan saya itu memutuskan seperti apa yang saya dengar dari kalian. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi bi syai'in fala ya'khudhu. Maka saya harapkan kalau seandainya saya pun memenangkan salah seorang di antara kalian dan kamu itu tahu itu zalim, maka jangan diambil hak itu. Wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Karena yang saya berikan kepada orang yang zalim itu cuma potongan dari azab neraka jahanam, ya'ti biha yaumal qiyamah, di mana nanti di hari kiamat orang itu nanti akan membawanya. Yaitu terkadang masih itu saya katakan dari awal, terkadang itu seorang qadhi, seorang pengadilan, walaupun dia sudah berijtihad sekuat tenaga, belum tentu hukumnya itu benar. Ya, kalaupun salah hukumnya, bukan berarti itu bisa menghalalkan apa yang haram, bukan mengharamkan apa yang halal, nggak bisa. Tapi pertanyaan di sini, kalau qadhi itu hukumnya keliru, dosa nggak dia itu? Ya, dia itu dosa nggak itu? Maka kita katakan al-qudhah salaf. Kata Rasulullah mengatakan qadhi itu ada 3 orang. Seorang qadhi itu yang memutuskan tadi itu ada 3 macam golongan. Yang pertama, orang yang punya ilmu dan memutuskan dengan ilmunya. Jadi Rasulullah mengatakan al-qudhah salaf, fintani finnar, ithnani finnar, wa wahidun fil jannah. Qadhi itu ada 3 golongan. Yang 2 di neraka, yang 1 masuk surga. Yang masuk surga siapa? Orang yang punya ilmu dan memutuskan dengan ilmunya, maka dia masuk surga. Yang masuk neraka jahanam, ya berarti yang nomor 2. Yang nomor 2, orang yang punya ilmu tapi tidak memutuskan dengan ilmunya, maka dia di neraka jahanam. Yang ketiga, yang masuk neraka jahanam itu yang ketiga, orang yang memutuskan dan dia itu nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu dalam masalah ini, tapi dia berani memutuskan itu, maka dia pun neraka jahanam, walaupun benar, walaupun putusannya itu benar. Sehingga maksudnya itu terkadang dalam masalah peradilan itu hakim itu memutuskan keliru karena memang sesuai dengan bukti yang ada itu kayak gitu. Makanya kita katakan bukan berarti hakim itu nanti diazab oleh Allah Ta'ala selama dia itu punya ilmu sesuai dengan zahirnya dan dia memutuskan seperti itu. Tinggal kita itu yang berhukum itu, kalaupun kita dimenangkan, kita itu nanti yang melihat kita itu zalim gak sebenarnya itu. Kalau kita zalim, kita curang, kok kita yang menang, tinggal kita nunggu azab nanti di hari kiamat. Ada sebuah cerita bagus sekali itu, sampai akhirnya orangnya itu masuk Islam, yaitu kisah ketika terjadi keributan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, orangnya itu bukan Yahudi tapi orang Kristen. Jadi sebuah cerita, yaitu Ali bin Abi Thalib itu mendakwahkan baju perang di tangannya orang Yahudi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kehilangan baju perang, kemudian suatu ketika sudah lama setelah itu ke pasar, ada orang Yahudi yang jual baju itu. Makanya dilihat, ini jelas ini baju saya ini. Akhirnya ribut, orang Yahudi mengatakan enggak, ini bukan baju saya, ini baju saya jual gitu. Akhirnya ribut sampai akhirnya dibawa pengadilannya itu ke Qadhi Syureh. Akhirnya Qadhi Syureh itu mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib yang mendakwahkan baju perang itu, ya Amirul Mukminin, hal min bayyinatin. Wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, kamu punya bukti enggak kalau itu baju milik kamu? Naam. Ali mengatakan, ya saya punya. Maka ditanya, apa buktinya? Al-Hasan ibni yashhadu anna dir'i. Wahai Qadhi Syureh, saya punya anak.
Hasan, nah anak saya itu Hasan, dia itu tahu sekali kalau itu baju milik saya dan saya beli dulunya itu. Maka Qadhi Syurih mengatakan, ya Amirul Mukminin, syahadatul ibni la tajuz. Persaksian anak kepada orang tua itu nggak boleh dalam undang-undang. Yaitu dalam masalah pengadilan nggak bisa seperti itu. Faqala Ali, maka Ali mengatakan, subhanallah, rajulun min ahlil jannah la tajuzu syahadatuhu. Qadhi Syurih, ini anak ini dijamin sama Rasulullah masuk surga itu. Apakah anak ini nggak bisa menjadi saksi? Maka Syurih mengatakan, ya Amirul Mukminin, dzalika fil akhirah. Dia menjadi penghuni surga nanti di hari kiamat. Amma fid dunya fala tajuzu syahadatul ibni li abihi. Sedangkan di dunia persaksian hatta penghuni surga ketika dia anak kepada orang tuanya tetap nggak bisa. Faqala Ali, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sodakta, ya udah. Kalau seperti itu, ini memang baju ini yang milik Yahudi lah, milik Yahudi. Akhirnya ketika melihat seperti ini, langsung dia mengatakan faqala Yahudi, maka orang Yahudi mengatakan, Amirul Mukminin qaddamani ila qadhihi. Subhanallah, ini masih ketika lihat peradilan Islam itu, akhirnya orang Yahudi mengatakan ini ada Amirul Mukminin, rajanya kaum muslimin, dia ribut sama orang kafir, bayangkan itu. Saya orang kafir kan itu, orang Yahudi kan itu. Kemudian berhukumnya sama qadhi yang dipilih juga sama Amirul Mukminin kan itu. Orang muslim juga itu. Dan subhanallah itu, dalam undang-undang ini qadhinya itu memenangkan saya, padahal saya orang kafir. Saya itu orang kafir, dimenangkan itu. Setelah itu dia mengatakan, asyhadu anna hadza din al-haq. Saya setelah melihat kejadian ini, saya yakin sekali bahwasanya agama ini di atas kebenaran. Setelah itu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang itu, orang Yahudinya itu. Wa anna dir'uka ya Amirul Mukminin. Saya katakan di sini bahwasanya baju perang itu memang milik engkau ya Amirul Mukminin. Saqata minka lailan. Pernah baju perang itu jatuh dari kuda kamu malam hari, saya melihat baju itu, akhirnya saya ambil. Dan ini saya kembalikan kepada kamu. Akhirnya kata Amirul Mukminin, kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika kamu sudah masuk Islam itu saya hadiahkan. Sudah ambil saja, itu sebagai hadiah kamu karena kamu itu masuk Islam. Coba kalau kita perhatikan itu apa? Kalau kita perhatikan berarti apa? Masya Allah, undang-undang Islam itu luar biasa. Nah itu Qadhi Syurih ini sampai banyak nanti yang masuk Islam karena keadilannya Qadhi Syurih. Ada cerita juga, cerita yang menunjukkan kecerdasan beliau. Beliau bukan orang sembarangan. Karena saking lamanya beliau itu menjadi qadhi, sampai akhirnya beliau itu kayak apa namanya, sudah banyak makan garam itu. Sehingga beliau itu nggak akan tertipu dengan penampilan orang itu. Ada cerita, kata Imam Syafi'i bercerita, kuntu jalisan inda Syurih al-Qadhi. Saya pernah duduk bersama Syurih, Qadhi Syurih. Idza dakhalat alaihi imra'atun. Tiba-tiba masuk seorang wanita. Tashki zaujaha, dia mengeluh tentang suaminya. Wa huwa ghaib, dalam kondisi suaminya itu enggak ada. Wa tabki bukaan syadidan, dan wanita itu menangisnya itu histeris sekali. Fakultu, maka saya mengatakan kepada Qadhi Syurih, aslahkallah ma araha illa madlumatan. Wahai Qadhi Syurih, semoga Allah memperbaiki kamu, pasti wanita ini terdolimi. Ma'khudan haqqaha, haknya didolimi sama suaminya. Apa Qadhi Syurih? Syurih enggak langsung percaya. Maka dia tanya sama saya itu, kata Syafi'i itu, qala wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu kalau dia itu terdolimi? Qultu, maka saya mengatakan, li syiddati bukaiha, karena tangisannya yang histeris, wa kathrati dumu'iha, dan cucuran air mata. Maka beliau mengatakan, la taf'al, kamu jangan tergesa-gesa memutuskan. Ba'da illa ba'da an tatabayyana amruha, kecuali kalau sudah tersingkap semua masalahnya itu tersingkap. Fa inna ikhwata Yusuf ja'u abahum isya'an yabkun. Apakah kamu nggak tahu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu yang melempar Nabi Yusuf ke sumur datang malam hari dalam kondisi menangis semuanya mereka itu. Tapi apa? Mereka pendusta. Sehingga apa? Jangan tertipu dengan tangisan orang. Apalagi kita menjadi seorang qadhi itu nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian diantara kehebatan Qadhi Syurih ini, karena dia itu seorang hakim, biasanya hakim itu banyak godaan. Maka diantara metode beliau itu membedakan antara ruang sidang dengan ruang privasi. Kalau sudah masuk ke ruang pribadi, yaitu sudah masuk rumah, gak ada orang satu pun yang boleh mengadukan masalah mereka. Maka suatu ketika ini ada cerita itu,
Ada orang itu bertamu di rumahnya beliau, sama beliau dijamu dan yang lainnya sampai akhirnya kasih makan. Ketika ngobrol dia mengatakan, "Wahai Qadhi Syureh, saya itu punya masalah dengan si A." Apa kata Qadhi Syureh? "Ini bukan masalah rumah saya. Ini bukan rumah saya. Ini masalah pribadi saya. Kalau kamu mau tanya seperti itu nanti di pengadilan, bukan di sini. Maka kamu milih, kamu mau jadi tamu saya silakan makan, kalau enggak saya usir dari sini. Kamu milih mana itu? Kalau kamu makan saja, nggak usah berbicara masalah permasalahan kamu, karena bukan di sini waktunya kamu berbicara itu." Akhirnya apa? Setelah itu dia makan. Kalau kamu mau laporan masalah itu nanti di pengadilan. Bahkan Qadhi Syureh itu sampai anaknya itu, ketika dia itu berhukum, anaknya saja dikalahkan sama beliau. Ada suatu ketika itu anaknya itu punya masalah dengan seseorang, kemudian datang ke pengadilan mendapatkan bapaknya yang menjadi qadhi. Akhirnya ketika di semua bukti-bukti itu dibongkar semuanya, Qadhi Syureh itu memenangkan musuh anaknya. Akhirnya anaknya itu bingung sama bapaknya itu, mengatakan, "Ya bapakku, kamu malah menangkan, ini musuh saya nih, kamu nggak tahu saya itu anak kamu itu." Maka Qadhi Syureh mengatakan, "Innaka ya bunayya, putraku, kamu itu a'azzu alayya min amsalihim. Kamu itu orang yang sangat saya cintai dan yang paling mahal bagi saya melebihi semua manusia yang ada di dunia. Walakinnal adl a'azzu alayya minka." Tapi ingat wahai putraku, keadilan itu lebih saya cintai daripada kamu. Fa inni khasyitu in qultu laka an tusalihahum. Karena saya takut kalau seandainya kamu itu sekarang berhukum di sini gara-gara cintanya saya sama kamu, akhirnya kamu saya menangkan karena cinta itu, bukan karena keadilan. Akhirnya sampai suatu ketika itu beliau itu memenjarakan putranya. Putranya itu diputuskan untuk dipenjara selama 30 hari. Subhanallah itu, ini putranya dipenjarakan sama beliau. Setiap hari itu beliau memantarkan makanan. Beliau mengantarkan makanan dan beliau memutuskan untuk itu. Setelah itu beliau mengatakan kepada putranya itu ketika mengantar makanan itu, "Tadzakkar hadisan Nabi, wahai putraku, saya putuskan seperti ini. Yaitu walaupun kamu itu saya kalahkan dalam undang-undang, sampai kamu saya penjara itu, tapi saya tetap masih mencintai kamu. Kamu coba ingat sabdanya Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin." Jika seandainya Fatimah putrinya Rasulullah itu dia itu mencuri, laqata Muhammadun yada Fatimah. Niscaya Nabi Muhammad itu akan memotong tangannya Fatimah. Dan subhanallah ini Qadhi Syureh ini terakhir, Qadhi Syureh itu umurnya sampai 107 tahun. Umurnya itu sampai 107 tahun, dan itu beliau menjadi qadhi sekitar 70 tahun. Sejak umur 30-an tahun itu beliau sudah diangkat menjadi qadhi sampai umur 107. Sampai akhirnya beliau 107 itu masih seger badannya itu, masih memutuskan, masih bisa itu. Sampai akhirnya ada orang itu tanya kepada beliau, "Wahai Syekh, wahai Abu Qadhi, kok bisanya kamu umur segitu masih seger gitu, bugar gitu. Bahkan memutuskan itu masih tajam lah itu putusan kamu itu." Maka beliau mengatakan, "Hafidna hafiz sighar." Ini jasad ini saya jaga dulu ketika saya masih muda dari dosa dan maksiat. Itu saya jaga itu. Fahafidhahullahu lana fil kibar. Akhirnya ketika masa tuanya Allah yang menjaga jasad saya ini. Sehingga masa muda saya gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketika masa tua Allah yang akan menjaga jasad saya ini. Sampai akhirnya nanti Hajjaj bin Yusuf itu menguasai Kufah. Kemudian setelah itu Qadhi Syureh itu beliau mundur. Sampai akhirnya beliau mengatakan, "Wallahi la astati'u an akuna qadhiyan." Saya demi Allah saya tidak bisa menjadi seorang qadhi lagi. Wal hajjaju yahkum. Ketika Hajjaj bin Yusuf itu menjadi pemimpin. Setelah itu 1 bulan setelah beliau itu ribut dengan Hajjaj bin Yusuf, setelah itu beliau itu meninggal dunia. Jadi intinya kalau kita perhatikan itu, kalau kita mau bicara masalah peradilan Islam itu sangat adil sekali. Cuma kalau kita melihat di negeri-negeri Islam sekarang, itu ibaratnya keadilan itu ibaratnya kita itu mencari emas di tong sampah lah istilahnya itu. Jadi carinya di tong sampah nggak mungkin kita dapatkan lah itu. Kenapa? Apalagi di negeri Indonesia itu. Negeri Indonesia itu kan undang-undang yang penting duit ada, hukum bertindak kan gitu. Ya kan? Yang penting ada duit. Sehingga kezaliman luar biasa kita rasakan di negeri kita ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan di hadis yang berikutnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.